Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan terima kasih yang sudah mengunjungi channel Muslim Voice. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Channel seputar dunia apologet atau dunia debat lintas iman dan berita seputar Islam tentunya. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang kesempatan kali ini seorang pendeta berdialog dengan Ibu Sumangkut, seorang mualaf cerdas yang berdomisili di Amerika Serikat, dengan topik tentunya debat ini, di mana pendeta ini menyatakan bahwa Paulus ada di surah Yasin ayat ke-14. Pada kenyataannya surat tersebut bukan ditujukan untuk Paulus tetapi untuk Nabi Isa sendiri. Mari kita simak dialog lintas iman berikut ini. Like dan subscribe channel Muslim Voice. Selamat menyaksikan. Coba, kapankah 4 gospel diberi nama? 200 Masehi. Saya jawab. Jadi abang mau kutip apapun, kalau abang kutip dari gospel, maaf bang. Oke, saya jawab. Tidak dapat. Kenapa? Paulus menulis surat ke Korintus tahun 56 Masehi. Itu baru ada Markus yang tidak dikenal. Paulus nggak kenal, belum mengenal itu gospel Markus. Oke, saya jawab. Jangankan lagi mau Matius. Nah, abang sekarang mau ngambil pasal dari mana? Maaf bang, tidak ya, berlaku. Ya, tidak berlaku. Oke, saya hilangkan gospel ya, biar Anda percaya. Di surat Yasin 14 itu ada 3 rasul tertulis. Ya, saya tidak akan ngambil gospel tentang Paulus. Mohon maaf bang, jangan loncat dulu bang. Biarkan dulu saya menjawab. Oke. Ya. Di surat Yasin itu ada 3 rasul yang datang, artinya bukan 1 rasul saja yang ada, ya. Itu ada 3 rasul. Yang Anda ketahui adalah Rasul Muhammad itu sendiri di tahun 600 setelah Masehi. Jika Anda mengatakan Paulus di tahun 56, abang mau loncat. Gantian, saya tadi dengar Ibu. Gantian, nanti saya kembalikan ke Ibu lagi. Sebelum surat Yasin turun, telah turun surat Al-Fatihah. Nggak bisa abang. Al-Quran mempunyai dasar-dasar turunnya. Kalau abang mau loncat ke surat ke-36, nanti dulu. Abang harus melalui pembukaan Al-Quran. Buka mata Anda. Pembukaan Al-Quran adalah Al-Fatihah. Jelas ben jelas. Abang sila tidak bisa. Abang mau ke surat 36, lewati dulu pembukaan Al-Quran. Al-Fatihah. Nggak bisa. Tidak bisa. Abang tidak taat kepada Al-Quran. Mau coba sana, coba sini. Tidak tahu sejarah Al-Quran. Abang terbiasa tidak punya sejarah Al-Bible. Abang mau bawa ke Al-Quran, enggak bisa. Saya periset Al-Quran. Abang lewatin pembukaan dulu. Mau ke Al-Quran, abang buka dulu Al-Quran. Buka dulu Al-Quran, Al-Fatihah. Oke, saya bacakan Al-Fatihahnya. Tidak, mana abang mau pergi? Ada pembukaannya. Al-Quran mempunyai sejarahnya. Saya periset Al-Quran. Nggak bisa. Abang mau loncat ke sorry. Nggak bisa. Kalau lu kagak punya kesejarahan, nggak usah bicara. Loh, tadi kan kita tanya jawab pakai gospel. Al-Fatihah abang. Al-Fatihah, pembukaan Quran. Lu lewatin dulu itu pembukaan. Lolos dulu di pembukaan. Ya, Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah Ibu sudah mendapatkan jalan yang lurus? Nah, kalimat itu benar. Kalau abang tidak tahu, dengarkan semuanya. Teman-teman, siapapun Anda Kristiani seluruh dunia, inilah orang yang tidak punya ilmu, bicara tanpa ilmu. Ihdina, nah itu adalah dhamir. Tunggu, sabar, santai saja. Saya belum selesai. Ibu jangan kejar-kejar. Dhamir yang melekat. Tidak bisa, tidak punya ilmu. Dhamir yang melekat. Jadi kalau ihdina, ketahuan kebutaan, Bible telah membutakan orang ini. Ihdina adalah dhamir yang melekat. Melekat artinya
Ini diskusi, domir ada tapi dua. Anda Munfasil, domir mau munfasil. masuk cari pembenaran di dalam Al-Quran. Seharusnya Anda menjawab masuk di Bible Anda sendiri gitu. Saya pakai gospel dilarang ibu ini. Silakan Anda menggunakan Bible Anda untuk cari pembenaran. Host, tadi saya pakai Berarti gospel. kesimpulannya Ibu ini abang nggak dilarang. bakalan bisa pakai gospel. Nah, itu sudah dulu. Sekarang saya pakai Quran. Saya bacakan surat Yasin, oke, nggak bisa, dan Berarti Al-Fatihah. abang sekarang Oke. berdiri di atas Al-Fatihah, dasar yang tidak ada dasar. yang lurus. Berarti abang berdiri tidak punya dasar. Masa meloncat surat 36 tidak mulai dari Fatihah? Biasa masuk di dalam pintu. Biasa mencuri gitu abang. Tenang aja host ya, Kalau tenang aja. biasa mencuri begitu bang. Gantian. Kalau biasa nggak mencuri usah. gitu abang Ya, ya. kalau Kalau orang biasa mencuri memang gitu abang. nggak ada mencuri. Nah, Nggak ada karena saya mencuri. lihat abang tadi dengan Ibu yang mencuri dengan dari tadi, pembicara gospel, pertama, gospel. abang gelantur kemana-mana abang dah. Padahal abang Kita nggak punya berdiskusi, apa-apa. biarkan dulu. Kalau salah, kamu harus luruskan. Kamu biarkan dulu, tenang, saya akan bicarakan. Kalau saya ngambil ayat gospel, kamu larang dan kamu bilang bahwa itu Paulus. Jangan pakai gospel. Nah, sekarang pakai Quran. Surat Yasin 14, siapakah itu? Nah, sekarang Anda lari lagi ke Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada ayatnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang saya bertanya, apakah ibu sudah mendapatkan jalan yang lurus? Ayo. Sudah, dong. Bagaimana sih? Sudah. Satu-satu. Saya dengan bunda ini satu-satu. Ya baik, Coba sudah abang. tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Pakai dalil. Abang silakan buka di ayat ke-59. An-Nisa 59. Itu berbunyi apa itu? Minan nabiyyin wassalihin. Jadi jalan yang lurus dari minan nabiyyin, dari jalannya para nabi dan orang-orang soleh. Alamatnya jelas bang. Termasuk Nabi Yesus alaihissalam, itu jalan yang lurus. Abang tidak mengikuti Nabi Yesus alaihissalam. Termasuk Nabi Adam alaihissalam, jalan yang lurus. Semua itu jalan yang lurus. Semua nabi adalah jalan yang lurus. Meminta ihdina. Ihdina itu adalah dhamir melekat. Kalau belum dapat jalan, namanya ila siratil mustaqim. Belajar dulu bahasa Arab abang. Teman-teman muslim, kalau orang belum dapat jalan lurus, nggak boleh bilang ihdina. Karena na itu dhamir melekat. Jadi sudah melekat jalan itu dalam diri kami. Kami menyebutkan ayat ini 17 kali sehari semalam. Kalau belum dapat jalan, ada siratal mustaqim. Belajar dulu bahasa Arab. Dor. Udah. Yang saya tanya itu siapakah jalan yang lurus itu? Kami telah melekat dalam kebenaran. Kami Siapakah telah jalan yang melekat lurus? dalam, dengan teman-teman muslim. Bunda tunjukkan bahasa Arabnya. Ihdina itu domir atau kata ganti yang melekat, melebur bahasa lainnya. Kami telah melebur dengan orang tidak akan pernah mengucapkan ihdina. Tapi teman-teman, ihdina melebur dalam kebenaran. Kalau belum, dalam Quran banyak sekali. Ila siratim mustaqim. Saya mengajarkan teman-teman semua, lupakan dulu abang di sebentar. Dia selalu melintir. Teman-teman, dengarkan kata bunda. Berdasarkan nahwus sharaf, ihdina, nah itu dhamir melebur, dhamir melekat, menempel. Jadi orang-orang yang telah melebur dalam kebenaran akan menyebutkan ihdina siratal mustaqim. Tapi yang belum, dia harus mengucapkan ila siratal mustaqim, ila siratim, maaf, ila siratim mustaqimin, menuju jalan kebenaran. Untuk Anda nggak boleh bilang ihdina. Anda bilangnya apa? Ila siratim mustaqimin, menuju jalan kebenaran. Kami udah melebur, teman-teman. Kalau ada lagi yang nanyain tentang ayat ini, telepon bunda. Demikian abang dan dalbu. Bunda sudah selesai. Abang ini tidak perlu lagi diskusi sama bunda, sudah selesai. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Terima kasih bang dalbu.
Siap, siap, udah. Assalamualaikum, selamat siang, Sang Taiping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ikut nimbrung aja di sini, soalnya agak aneh aja dengar si Abdon ngomong dari tadi. Ya kenapa aneh Udah sih? dijelasin dari motor. Saya nggak ngotor, saya berdiskusi. Kenapa aneh? Mana anehnya coba? Gini maksudnya. Gimana anehnya? Dulu konteks bahasa Arab kayak gimana Ya, sebelum itu kan. coba. Gimana anehnya? Loh, tapi anak ngotot. Udah, saya diam kok, nggak ngotot. Anehnya di mana? Coba. Enggak. Coba. Justru Anda itu mempertanyakan Saya sesuatu diam yang kok dari tadi. Saya diam dari tadi, bertanya jawab. Apa yang ngotot? ya kan kalau udah dijawab kan seharusnya nggak usah lari kemana lagi gitu kan. Saya lari ke mana? Saya diam sampai ibu itu juga keluar. Saya diam saja. Gimana sih kamu langsung nuduh-nuduh? Enggak, saya dari tadi juga. Ya udah, saya diam aja dulu. Ya santai saja, kita kan berdiskusi. Jadi kalau saya bawakan dari dalil Quran, ya nggak salah dong. Ya nggak salah saya bacakan. Kalau bisa Anda itu benarkan. Terjemahannya bukan begitu, Don. Ini yang sesungguhnya. Saya kan tidak tengkar itu. Kan begitu. Tapi kan udah dijelasin sama gue itu. Ya Bang ya, masalahnya apologet Kristen ini, abangnya mustahil abang nggak dengar berapa banyak apologet Islam menjelaskan ketika ditanyakan itu. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami kesopanan tata tertib. Kalau masuk rumah lewat pintu depan, kalau membuka kitab melewati yang pembukaan, in the beginning lah katanya gitu ya. Suratnya namanya surat pembuka, diletakkan di muka. Bayangkan, suratnya surat pembuka, Al-Fatihah di opener, ditaruhnya di muka. Jadi pertama buka Quran, teman-teman nggak bisa loncat ke yang lain dulu, ke Al-Fatihah. Oke, abang bilang ihdina, saya terangkan berdasarkan ilmu nahwus sorof. Nah itu namanya domir. Ada tata cara penulisan penyebutan tiap kata dalam Al-Quran. Kami belajarnya dari Al-Quran. 6236, 6 depan belakang, 23 tengah-tengah. Bayangkan, 23 tahun Quran diwahyukan. Apa kebetulan surahnya berjumlah 23 tengah-tengah, 6 muka belakang? Tidak kebetulan. Maka keteraturan ini hendaknya kita ikuti bersama. Quran tidak buat orang lain bang, buat abang juga. Bedanya abang menendangnya. Begitu. Saya tidak gini. Jangan asal-asalan ngomong. Saya ibu menanyakan Paulus, tapi ibu lupa surat Yasin 14 itu siapa? Ibu belum bisa menjawab dari tadi. Ya, bukan menendang-menendang. Saya katakan, Anda menceritakan Paulus. Coba tafsirkan itu. Coba ambil tafsir siapa surat Yasin 14 itu, siapa yang ada di situ. Dengarkan abang. Jika abang tidak mengetahui tata tertib, berarti apa itu? abang tata tertib dalam membuka suatu buku. Sekarang ibu buka gospel itu gimana? Apa kayak tata tertib? Oh, jelas bang. Pakai apa dari tata Jelas tertib? pakai. Satu, perkataan abang tadi bilang Matius, saya ikuti. Nah sekarang ibu bawa Paulus. Sekarang jawab. Ya jawab, surat Yasin 14 ada 3 rasul. Siapa itu? Surat Yasin urutan ke-36. Surat Yasin 14. Surat Yasin surat urutan ke-36. Ya, ayat 14. Kalau abang tidak disiplin karena buku kegelapan yang abang baca, yaitu dari tanya abang. Saya mau disiplin. Disiplin itu mulai dari Al-Fatihah abang, dari depan. Jawab saja, ibu cari Paulus tadi itu, berkata Paulus. Dari depan. Abang dari depan. Paulus, ibu kan langsung ke belakang Paulus.
Bukan langsung kejadian. Tidak, saya ikutin abang bicara Matius. Saya bilang, Matius ini bang, catatan kedua ditemukan. Matius nggak ada di Paulus. Matius nggak ada di Paulus. Ibu ini ngarang aja. Ibu kan cari Paulus, berarti kisah para rasul. Abang tadi bilang Matius pasal 11. Saya ikut. Abang bilang sama siapa itu Paulus dalam Quran? Saya terangkan di dalam Matius yang abang kutip tidak pernah baginda Nabi Yesus menunjuk dirinya ketika ia berkata Tuhan. Abang bilang bertobatlah. Do the repent to your God. Repent to God. Itu nggak saya perdebatkan. Ibu ngambil Paulus. Abang yang bilang. Itu bilang ibu abang yang bilang Paulus. Matius, maka saya katakan. Siapa itu Paulus? Surat Matius Yasin dijawab dulu. Surat Yasin abang bilang itu? Dengan abang, bang kalau kitab abang nggak teratur jangan bawa ke saya. Surat Yasin 14 itu siapa? Abang nggak jelas sejarahnya jangan bawa ke kami. Kalau nggak bisa jawab ibu, jangan kemana-mana. Kitab kami teratur dan jelas. Iya saya tahu. Surat Yasin 14 itu tolong ceritakan bu. Siapa itu 3 rasul itu? Jangan dari depan. Mulai dari depan abang. Buka buku dari depan. Ibu kenapa ngambil Paulus? Kenapa nggak ngambil Kejadian? Ayo. Abang bilangnya Matius. Matius itu nggak ada Paulus. Kenapa kok bawa Paulus? Di Matius itu nggak ada Paulus. Kenapa ibu lari-lari ke Paulus? Oke. Ayo. Abang bilang Matius nggak ada Paulus. Yang nggak ada Paulus di situ. Makanya saya tunjukkan bang. Saya tunjukkan ketika Matius ini belum nongol di muka bumi catatannya, baru ada catatan Markus. Dengarkan, ternyata catatan pertama ditemukan nemu abang. Udah. Bible itu catatan nemu. Shadow note, catatan bayangan yang nemu. Siapa itu rasul? Saya jawab, itu bukan Paulus. Jangan Anda mengadi-ngadi. Siapa? Mana ada Paulus di surat ayat 14? Abang nggak bisa loncat-loncat bang. Kok loncat-loncat? Kamu yang loncat-loncat. Ini sering kali kita bahas. Abang kalau mau loncat-loncat kami ini orang kamu yang bawa Paulus. Ya, kamu yang bawa Paulus saya luruskan. Di surat Yasin 14 itu ada 3 rasul. Siapa ada kata Paulus di dalam Al-Quran? Siapa itu? Siapa itu? Saya tidak mau menggunakan tafsiran-tafsiran. Kalau nggak mau pakai tafsir gimana? Ini sudah ada, sudah jelas ada terjemahan. Berarti tafsir kemenangan jelas. Ada. Bukan tafsir kemenangan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, tidak akan mungkin kami pakai siapapun. Tafsir kemenangan, Pak. Tafsir kemenangan. Tafsir kemenangan. Kemenangan siapapun. Bang Abdul sedikit-sedikit Bang Abdul. Tafsir dan terjemahan Mau beda loh. siapa asal bertentangan dengan di dalam Al-Quran kami tidak menggunakan. Titik. Baik, Pak, mantap. Itu jadi pahami dulu Bang Abdul kata-kata si Bang Dalbo ini. Kalau Bang Dalbo bukan tidak menerima terjemahan, di sini tentang nama. Apakah nama itu butuh terjemahan? Kalau yang lain mungkin ketika ada perumpamaan diterjemahkan boleh ditafsirkan, ya ditafsirkan. Tapi nama Paulus artinya ini sosok yang identik, ya nggak butuh tafsir lagi. Dia mutlak ya, itu nggak disebutkan nama Saya tidak mau walaupun siapapun yang menafsirkan itu, tetapi bertentangan dengan ada di dalam Al-Quran kami tidak pakai. Kami hanya mengimani 2 kitab, Al-Quran dan hadis itu. Saya kan nanya namanya, apanya bertentangan? Kamu kan nggak tahu Nggak ada tertulis di ayat 14. Siapa? Tafsir Ibnu Katsir ada, Saduk, tafsir kemenang itu ada, Yohanes. Saya menggunakan ketika bertentangan di dalam Al-Quran, itu saja. Tidak ada yang bertentangan, cuma namanya saya tanya kok bertentangan. Anda kan mencari ya tafsiran. Namanya nggak ada. Ya, namanya yang nggak ada nama Paulus. Anda mau sandingkan? Gini Bang Abdul, namanya nggak ada. Coba tunjukkan. Saya siap dibaptis ketika ada ya di dalam Al-Quran ayat 14 nama Paulus. Silakan.
namanya Bagus itu nggak ada Paulus dan saya tanya yang jelas namanya ya, siapa? di- Siapa namanya itu yang Kami di dalam Al-Quran nggak perlu menyebutkan nama, mengenal tetapi ada di tafsir Ibnu Katsir. nggak perlu Tafsir Ibnu kami Katsir. mengenal nama. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu kami imani. Ya. Iya, Coba tafsir Ibnu Katsir kita ada. kalkulasikan di ada. tentang penyerupaan. Kan penyerupaan, penyaliban itu tidak ada dijelaskan siapa sosok diserupakan. Kan tidak ada. Tapi apakah kami menuntut? Tidak. Kami tidak menuntut. Yang jelas kami Ya, imani saya- bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak mati di tiang salib. Itu aja. Bedakan dulu. Yang saya tanya itu, ibu ini kan bawa Paulus nih, ya. Nggak salah dong saya buka Cari pembenaran di Bible Anda. Bukan cari pembenaran. Silakan Anda cari pembenaran di Bible Anda. Ya. Bukan Itu namanya diskusi. Kita diskusi satu arah dulu. Nanti maksudnya Al-Quran. Ya ini saya tanya lagi. Kami baca ketika Bunda semangkuk ya membaca Bible Anda harus membantahnya dalil dari Bible juga, bukan mencari pembenaran di dalam Al-Quran. Nggak ada bantahan dalil. Ya sedikit Bang Abdul, begini Bang Yang Abdul. saya tanya, Bang Abdul, Quran apa salah? Oke. Saya tanya Quran Bang apa Abdul, salah? begini Bang Dulu Abdul, Bang jangan Abdul, ngomong. begini. Kalau Bang saya Abdul, tanya Quran apa salah? Tunggu dulu, diam dulu. Kalau Oke, saya silakan. tanya, saya tanya tentang Quran, salah nggak? Salah nggak? Enggak salah. Tapi Ya tadi udah. Tidak ada yang salah, tapi ketika saya bicara sejarah. tentang Itu apa? di dalam Bible, seharusnya Anda menjawab melalui Bible juga. Itu yang namanya diskusi. Betul. Lagi Apa pula yang Anda harus bicara kita- sejarah, ya jawab sejarah. Ya Ya iya, Saya begini. bicara Tahu, sejarah, Paulus Bang. itu sudah ada di situ. Jawab sejarah. Oke, baik. Sedikit Anda sejarah. menanyakan itu. Jawab kesejarahan. Saya jawab. Kesejarahan. Nggak usah benjol-benjol, Bang. Nggak usah benjol-benjol. Siapa? Itu yang saya Ya baik, tanya. begini, oke, Bang Abdul, saya akan kita urus sedikit Bang Abdul. Bang Abdul selalu ini kan menjadi bumper ya, yang itu surat Yasin itu ya. Saya mau tanya, seandainya di situ ada namanya Bang Abdon, apakah di dunia ini yang bernama Paulus itu satu orang? Abang bisa pastiin nggak bahwa yang disebut itu di dalam tafsir itu adalah Paulus seorang yang sama dengan Paulus yang menulis kitab Abang? Bisa pastikan nggak? Saya nggak bicara seandainya. Oh, Saya bertanya. nggak bisa, siapa itu Rasul nggak Paulus? bisa Bang. Jawab Abang di sini dulu. membawa tafsir, Siapa itu ya. surat- Oke, surat saya Rasul ikutin Paulus Abang, itu siapa? saya ikutkan, saya ngikut. Apakah Abang punya data? Ketika disebut yang ditafsir itu bernama Paulus ya oleh Ibnu Katsir, apakah satu sosok identik yang sama yang menuliskan kitab ini orang yang sama? Silakan Anda jawab. Kalau Anda bisa memastikan itu, boleh. Silakan bawa datanya. Silakan. Baru Anda yang mungkin saya menjawab. bukan akan iyakan. Anda yang menjawab itu, benarkah itu Loh, Paulus Anda atau yang tidak? bawa, nggak bisa, bukan kami. Hak beban pembuktian ada pada Anda. Beban pembuktian ada pada bukan pada kami, Bang. Karena kami nggak pakai itu. Karena Abang yang memaksakan untuk masuk ke dalam situ. Saya minta buktinya. Apakah Paulus ini orang yang sama? Itu kan tafsirnya ada. Betul, Nah, tafsirnya itu. ada. Kan Abang maksa. Tadi Bunda Sumangkut udah bilang. Bukan Nah, maksa. kalau begitu Abang tunjukkan. Saya bertanya. Abang tunjukkan. Loh, Iya, kamu kan makanya, sudah itu tunjukkan Abang tadi tunjukkan. itu. Ibu Kasir kamu bilang. Iya betul. Kalau begitu, kalau saya bilang itu bukan orang yang sama, Abang mau apa? Ya terserah kamu. Ya sudah selesai. Ganti sekarang jawab itu pertanyaan Bunda Sumangkut. Udah nggak usah dibahas Ya udah. lagi. Ya Silakan. ibu itu yang bawa Paulus, maka saya bawa di dalam Quran surat surat Yasin 14 itu ada 3 rasul. Diseret-seret Siapa lagi itu? saya ini. Nah. Mau pensiun Masa nih. saya nggak bisa Ini tahu? kan Bunda Kita bicara Sumangkut sejarah. bertanya di dalam Bible Anda. Sejarah. Loh, sejarah apa? Ini apa nggak sejarah ini? Tahun berapa itu Kita Quran? bicara Oh, sejarah Bang. juga. Sejarah. Kita bicara sejarah, oke? Jangan nangis kau ya. Abang tadi bilang Itu kitab sejarah. Matius. Makanya Itu saya sejarah. beritahu bahwa kitab Matius itu, Bang, dia belum nongol, belum ada di muka bumi. Ketika Apa tahun itu? 56 Masehi, 56 Masehi, baginda Nabi Yesus udah nggak ada di muka bumi. Tahun Terus kamu 56 ngomong Masehi. Paulus ngapain?
Nah, kenapa saya ambil ini? Karena Islam punya rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Saya tetap pegang ini. Makanya saya tanya, berdasarkan keberadaan rukun iman dan rukun Islam 6 dan 5, saya tanya kepada ente, untuk format yang sama dalam kekristenan itu Paulus pada tahun 56 itu menulis surat ke orang-orang Korintus. Pada tahun itu Bang, belum nongol kitab yang Abang bilang Matius, baru nongol Markus. Tetapi hebatnya Bible, nepotisme, akhirnya Markus surat catatan yang pertama ditemukan, pertama kali nemu, ditaruh runner up. Coba, mana Bible di dunia yang nomor satunya Gospel Markus? Padahal pertama kali ditemukan Markus. Makanya saya, abang ini bicara Gospel Matius, mantap ini. Matius itu Gospel pertama dalam Alkitab. Padahal yang pertama ditemukan Markus. Kenapa kamu lari ke Paulus? Kalau kamu bilang itu riwayat awal itu, kenapa lari ke Paulus? Nah, karena abang bilang Matius nih Bang. Nah, abang oke. Dengar, abang bilang Matius. Tentu abang siap ketika orang menggali tentang Matius, tentang bagaimana situasi dan keadaan saat itu, zaman itu. Pada zaman itu, ketika gospel yang Anda bilang itu belum ditemukan, ingat, semua gospel itu barang nemu, bukan niat. Nggak niat buat jadi kitab. Nemu. Been founded. Artinya ditemukan. Kalau kamu ngomong gitu bebas. Ketika saya ngomong Quranmu, baru kamu banyak cerita. Nggak bolehlah, Tidak, saya bicara sejarah. Anda bicarakan dulu sejarah Quran. Apakah Quran itu tidak jelas yang membawanya? Apakah Quran tidak jelas? Apakah Islam tidak jelas kerajaan-kerajaannya? Tidak jelas. Dinasti bicara sejarah kan? Dekat lagi, nggak jelas. Khalifahnya makin dekat lagi. Ibu bicara sejarah apa nih? Abang Abdon, saya sekali lagi tegaskan, kan Bunda Semangkuk membahas di dalam Bible Anda tentang literasi sejarah. Tentu Anda jawab melalui Bible Anda, bukan artinya masuk di Al-Quran. Pantas saja Tuhan Anda menyesal menciptakan Anda. Ini menyesalkan Anda bodoh. Apalagi betul menyesal dia karena Anda disuruh menyembah Allah yang benar, Anda sembah yang pengutus. Makanya Tuhan Anda menyesal dan pilu pula, kayak judul lagu aja. Ya, kalau Tuhan itu bisa menyesal nggak? Allah itu bisa menyesal nggak? Dalam Bible bisa, dalam Bible bisa. Dalam Bible bisa. Ini. Iya, itu betul. Allah itu bisa menyesal. Menyesalkan? Iya benar. Jadi kalau Allah itu bisa menyesal. Kalau Allah kami tidak pernah menyesal karena Dia Maha Kuasa. Tidak pernah menyesal. Dia sesali. Bisa kalau Anda berbuat salah di neraka jahanam, kalau Anda ikat neraka jahanam nanti, itu aja. Ya, itu kan ini apa? Kira-kira Anda mau menjelaskan secara apa ini? Tuhan menyesal. Kenapa? Ada yang salah menyesal? Ada yang salah menyesal karena Anda disuruh. Disuruh menyembah Allah yang benar. Anda siapa? Menyembah anak manusia. Itu Tuhan Anda sesali. Bukan Yesus menciptakan Anda sendiri. Bukan kamu yang menyesal nanti. Ini ada lagi, dia bercukur. Iya, kenapa dengan bercukur? Mana sih? Kenapa dengan bercukur? Berarti Tuhan Anda manusia kan?
Iya dong, mencukur makan ikan goreng. Kenapa? Ada yang salah mencukur? Dosa nggak itu mencukur? Enggak ada ya? Enggak dosa, Iya, cuma Anda yang dosa. Anda yang dosa. Kamu itu kenal nggak Allah itu? Kenal lah sesuai di dalam Al-Quran. Pernah mencukur nggak? Oh, enggak. Oh, nggak pernah. Pernah makan nggak? Allah tidak menyerupai Pernah makan dengan nggak? ciptaannya. Ya, pernah makan nggak? Pernah makan nggak? Enggak lah. Enggak. Terus kalau nggak pernah semua gimana? Nggak pernah semua gimana? Izin Terus nggak bicara pernah semua Pak. gimana? Izin. Tunggu dulu Pak Nos. Terus nggak pernah semua Menggaul. Menggaul. Apa ini? Kayak ayam aja pagi-pagi. Kami nggak tahu, nggak pernah semua. Nggak Saya pernah mau ini, nggak menjawab pernah di itu, surat menciptakan Yasin juga nih. nggak Saya pernah. mau menjawab. Enggak, sudah kelar itu Ban Osi. Sudah kelar. Sebenarnya bukan di situ pembahasannya. Pertanyaan Bunda dia masuk di situ. Iya, supaya dia tahu gitu jawabannya. Kalau kali itu terus Ban Osi. Ya sebentar, Percuma juga karena dia cari pembenaran. Kalau Tolong cari Pak pembenaran Dalbo. itu maka sulit kita terangkan. Betul. Maka sulit Ban Osi. Bukan Bukan saya surat matanya. Yasin ayat Artinya maka 29. sulit kita Betul sekali. jelaskan ketika mereka cari pembenaran bukan kebenaran. Loh, cari pembenaran saya kan ngambil Quranmu. Kenapa kamu halangin saya membaca Quran? Bukan Benar, salah. benar. Kami Bunda Kenapa? Semakut membahas tentang Bible. Anda masuk ke Al-Quran kan? Apa Nggak salah? logis. Apa salah? Tentu salah. Ya, kalau salah jangan Sangat cerita salah. tentang kita. Sedangkan Anda cari pembenaran Jangan di dalam cerita. Al-Quran. Gimana sih? Memangnya tidak ada di Bible lagi kebenaran gitu? Sumbernya, ya. Anda kan bertanya kan kamu dalam Memangnya di Bible Anda sudah tidak ada kebenaran lagi buat Anda sehingga Anda masuk di dalam Al-Quran. Paulus kan kamu nggak kenal nih. Sekarang saya ambil dalam Saya nggak Quran. kenal Paulus. Ya, Di dalam nggak kenal, Al-Quran makanya saya nggak ambil ada. dari kitabnya. Tidak ada Tidak di dalam ada Al-Quran. Paulus itu. Ketika Anda Tafsirnya membawa mana? salah satu literasi tafsiran, apabila bertentangan dalam Al-Quran, kami tidak pakai siapapun itu. Titik. Siapa yang ngomong bertentangan? Berani kamu bilang bertentangan tafsir? Saya berani ketika bertentangan dalam Al-Quran. Bisa-bisa aja siapa kamu kok bisa-bisanya gitu? Wah, Ini siapa Abdon, saya? ini Abdon. Dia siapa juga berani Anda juga nggak bisa memaksakan satu nama itu. dalam Saya Al-Quran bukan kan nggak ada memaksakan. ayat itu mengatakan nama Saya Paulus. bukan memaksakan. Ingat ya, saya bukan Makanya saya jawab. Anda tidak memaksakan, tapi Anda ngeyel. Makanya saya jawab. Tidak ada nama Paulus di dalam Al-Quran. Tidak memaksakan, Anda ngeyel. Tidak ada, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada ayat di dalam Al-Quran, di surah Yasin, ayat nomor 14, tidak ada kata Paulus di situ. tafsir Bang kemenang Abdul siap itu dibalas. ada Yohanes, Simon. Siapa itu? Itu tafsiran. Sekali tadi saya jelaskan. Ya, Ketika ada tafsiran, ketika ada tafsiran bertentangan dengan Al-Quran, Yaitu tentu kami ketika tidak kami gunakan. kepada mereka dua Ya. utusan. Itu tempatnya gantian ya. Itu tempatnya Antakya. Antakya itu nama dulu. Nama sekarang Itu Antioquia. tafsiran Anda. Itu benar kok tafsiran Anda gimana sih kamu? Siapapun, Baca dong. saya sering kali katakan siapapun. Saya sudah katakan sering kali siapapun. Saya kan sudah ngomong tafsir kemenang. Apa salah? Coba sekali-kali dong. Kan Anda ini setiap dulu sama-sama kita. pasti bahasnya ke situ. Ya kan, Pak. Gurunda Bansuma Anda bertanya hal yang sama. Iya, Di Bunda dia bawa Semakut Paulus. bertanya hal yang sama. Anda yang berkali-kali dijelaskan. Iya siapa? Berkali-kali dijelaskan. Tidak ada. Cuma Anda seakan-akan memaksakan. Permisi sebentar, Abang Da host, Tuan host. Silakan. Mohon permisi, ini suami baru pulang, jadi Bunda izin untuk keluar dulu ya. Abang Da Abdon, terima kasih nggih. Semuanya maaf lahir batin, saya selalu ya Abang Abdon ya. Permisi. Oh, sudah main channel baru, siap-siap dari di follow. Monggo, assalamualaikum Mak Imam. Assalamualaikum. Rumah aktifnya. Bang Osi, assalamualaikum Bang Osi. Salah bagi mulut. Silakan Gini ya. teman-teman lain. Gini, Abdon.